Hello everyone, welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya. We will learn English. Kita akan belajar bahasa Inggris dari sebuah cerita. Dari cerita ini nanti saya akan terjemahkan ceritanya. Baiklah, kita akan mulai. Hello everyone. Halo semua orang atau semuanya. My name is Peter Desmond. Nama saya adalah Peter Desmond. Saya write, menulis children's, anak-anak stories, cerita. Jadi artinya saya menulis cerita anak-anak. Dan fairy tales, dongeng. Jadi artinya saya menulis cerita anak-anak dan dongeng. The lecture, kuliah, I'm going to give. Saya akan memberi kuliah today. Today ini hari ini. Is on animal symbol. Adalah animal itu hewan atau binatang, simbol binatang. In fairy tales, di dalam cerita dongeng atau dongeng, dalam dongeng. Fairy tale ini dongeng. Riders itu penulis dongeng ya. Penulis dongeng. Often itu sering. Use animal, use ini digunakan, animal itu binatang, as sebagai simbol. Jadi penulis sering menggunakan binatang sebagai simbol to help, untuk membantu tell cerita their story, cerita mereka. Story cerita, their itu mereka, itu berarti membantu menceritakan cerita mereka. Three of the most common, tiga yang paling, the most itu yang paling umum, common ini umum. Animal symbol, simbol hewan. Jadi tiga yang paling umum simbol hewan. We find it, kita mencari in, di dalam fairy tales, dongeng, are eagles, fish and snakes. Jadi elang, ini apa namanya, ikan and ular. Jadi tiga yang paling umum simbol hewan yang kita cari di dalam dongeng adalah elang, ikan dan ular. First, pertama, I want to talk, ini ingin, talk, menceritakan, about, tentang the eagle. Tentang the eagle ini artinya burung elang. Jadi pertama saya ingin menceritakan tentang elang. Eagles are used, elang digunakan in, di dalam, many fairy tales, banyak dongeng. Jadi elang digunakan di dalam banyak dongeng.
S sebagai a symbol of change, sebagai sebuah simbol perubahan. Change ini perubahan. So, jadi if you see an eagle, jadi kalau kamu si ini melihat and sebuah eagle, elang, expect ini mengharapkan sebuah big change, perubahan besar, to happen soon, perubahan besar yang segera terjadi. Soon itu segera, happen itu terjadi. Jadi dari semua kalimat ini yang akan kita bahas yang pertama kali itu children's dan stories. Kenapa children ini kan kenapa pakai S? Karena dia jamak, berarti anak-anaknya bukan satu orang aja, melebihi dari satu. Yang kedua, fairy tales itu pakai S juga, berarti dongengnya lebih dari satu. Fairy tales, simbolnya pakai S berarti jamak, berarti simbolnya lebih dari satu. Kalau writers ini juga pakai S berarti jamak, berarti penulisnya lebih dari, penulis dongeng lebih dari satu. Often sharing animals ini pakai S berarti hewan-hewannya lebih dari satu. Apalagi ya, the most itu yang paling. Terus eagles itu pakai S berarti elangnya lebih dari satu maksudnya. Kalau fish itu nggak pakai S karena fish bisa juga tunggal, bisa juga jamak. Dan snakes itu harus pakai S berarti ularnya lebih dari satu maksudnya. Apalagi ya, many pairs, nggak ada lagi ya. Ini so si N, kenapa nggak E aja, kan sebuah ini. Karena kalau kalimatnya bertemu dengan huruf vokal A, I, U, E, O, I ini harus N ya. Nah, itulah yang bisa saya share sedikit dari saya. Semoga membantu teman-teman yang masih pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.